Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Pada kesempatan malam hari ini saya mau memberikan suatu tutorial atau bagaimana sih cara mengatasi merpati kolong yang nggak ngolong gitu ya. Jadi merpati kolong yang tidak ngolong atau yang disebut biasanya itu ndelosor atau gerobok. Jadi di bawah kolong, di bawah bendera kolong atas maksudnya. Baik, kita akan uraikan dulu yaitu dari segi-segi sebab musababnya. Jadi dari segi-segi musababnya apa sih? Bagaimana sih kok burung yang kita latih itu kok sering gerobok gitu? Utamanya kalau untuk digandeng gitu ya utamanya. Itu biasanya itu nomor satu ya. Nanti kita juga kita coba kasih solusinya. Mudah-mudahan juga bisa baik nantinya untuk burung yang sering delosor ini gitu ya. Itu biasanya satu masalahnya fisiknya belum siap gitu ya. Contohnya fisik belum siap itu dialami ya mungkin kalau dari biye itu memang dia badannya mungkin masih berat gitu, untuk fisiknya, jadi belum siap jadi player gitu. Kemudian kalau merpati yang sudah pernah untuk dilatih atau pernah dilatih gitu katakanlah, terus kemudian mengalami mabung, itu juga untuk persiapannya sendiri juga harus memerlukan waktu. Jadi sejak dia ambrol umpamanya, dia harus dilatih lagi mulai dari nol lagi. Walaupun ya sebenarnya bukan dari nol, mungkin kalau tingkatan sekolah itu mungkin ya sudah SMP, SMA lah katakanlah begitu. Jadi wis gugah urat kemudian kita singsetkan kembali sebagai player gitu. Itu mungkin secara fisiknya dia belum siap untuk terbang atau bertanding katakanlah begitu. Kemudian nomor 2, nilai gizi yang kita berikan atau asupan gizi yang diberikan mungkin tidak memenuhi syarat, ya kan? Sebabnya apa? Namanya merpati untuk terbang digojlok, diharapkan bisa menjadi player yang bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan gizi yang cukup ya susah ya. Mungkin ya dia kurus badannya atau tenaganya jadi lemah, stamina jadi gedrop atau turun dan lain sebagainya. Itu gizinya juga harus kita perhatikan. Kemudian kesehatannya juga, kesehatannya dari sisi kesehatan itu termasuk lingkungan, termasuk kandang, perkandangan. Nah, itu hubungannya jelasnya dengan kesehatan. Kemudian jemur, perawatan harian, itu hubungannya dengan kesehatannya juga gitu. Termasuk gizi tadi itu juga akhirnya kan begitu. Burung cacingan itu juga akhirnya menjadi gizi buruk juga, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian kadang-kadang kita melatih salah. Nah, itu berikut
berikutnya itu cara latih yang salah. Jadi cara pelatih itu harus berurut gitu ya, berurut, yaitu mulai dari piye umpama contohnya itu harus benar-benar menuju gitu. Jadi jangan dimundurkan latihannya, meternya maksudnya jangan dimundurkan sebelum dia menuju benar-benar di tempat betina. Ya untuk merpati kolong bebas mungkin ya tidak harus tempat betina, tapi dekat dengan betina, tidak jauh. Tuh. Kemudian selanjutnya terlalu agresif. Ya, ini dialami oleh burung-burung merpati yang masih muda biasanya. Jadi agresivitas itu bisa timbul karena dia berjiwa muda. Jadi secara logika aja, kalau kayak orang aja kalau masih muda itu biasanya emosinya gampang tinggi, emosi tinggi, terus kemudian darahnya darah muda, nah, gampang ya tidak stabil akhirnya kan, kejiwaannya tidak stabil. Kemudian berikutnya kadang-kadang terlalu hafal dengan jalur. Nah, ini yang repot sih. Ini biasanya dialami oleh player-player yang sudah mungkin rampas 2 kali ke atas. Jadi dia karena ngelatihnya satu lapak, ya, mungkin dia saking hafalnya dengan jalur yang dia lalui, akhirnya ya dia nuju aja sudah situ, secara nalurinya nuju. Itu juga tidak baik, sebabnya apa? Dia nggak sempat tinggi burung. Yang kemudian ada lagi yang paling apa ya, yang paling sudah tidak bisa diatasi gitu ya. Ya memang sudah karakternya dia, itu repot lagi. Kalau sudah karakter mau dirubah ya repot. Karakter itu dikatakan bawaan juga iya, kemudian cara pelatihan juga iya. Contohnya seperti anak kecil itu sudah punya bakat nakal, tapi tidak diarahkan oleh orang tuanya ke arah yang baik, itu plus dapat plus, jadinya tambah ndak plus gitu. Jadi ibaratnya gitu aja, kita logika. Sebenarnya main burung ini, main merpati ini adalah main logika juga. Main logika kita bagaimana, ya itulah yang sering terjadi pada merpati-merpati kita. Itu diantara kenapa sih burung merpati itu sering gerobok atau sering delosor di bawah bendera kolong atas. Kemudian yang kedua itu cari solusinya bagaimana. Nah, mungkin kalau player yang masih muda, katakanlah masih rampas 2 kali, itu mungkin masih bisa dibantu dengan metode-metode, cara-cara supaya burung kita ini tidak ngerobok lagi. Kita flashback kembali lagi, burung merpati kolong itu harus tinggi, harus mau tinggi ya. Kalau nggak bisa tinggi, otomatis sering gerobok itu tadi, delosor. Jadi solusinya bisa kita menghangati atau mengkompres ketiaknya dengan air hangat ya, atau dengan air rebusan sirih, bukan ya, serai ya, rebusan serai bumbu masak itu.
kemudian diseka tiap malam, diseka di bawah sini. Sebabnya serai itu membawa efek panas. Logikanya bagaimana sih logikanya? Karena dia di lapangan, biasanya serai itu kalau kena panas dia akan tambah panas, sama dengan remason ya, atau balsem. Balsem itu kalau dioleskan di kaki atau di tubuh kita, itu kalau kena panas matahari besok itu tambah panas. Nah, semakin panas dia semakin pengen dingin. Nah, suhunya pengen dingin, otomatis dia mengepakkan sayap untuk naik ke atas. Itu sebenarnya kan teknisnya orang Jawa dulu begitu. Tuh logikanya begitu ya. Kemudian bisa juga diatasi dengan penjemuran yang dikurangi. Loh, kok bisa? Katanya biar panas. Ya, panas bagian tertentu, bagian ketiak. Tapi dalam masalah ini adalah penjemuran itu adalah suhu tubuhnya. Itu merpati kalau terkena panas matahari itu biasanya badannya sini biasanya tuh menimbulkan birahi yang sangat tinggi. Nah, karena biranya terlalu tinggi, otomatis dia agresif terhadap pasangannya. Yang terlalu ngeket kebanteran itu nggak malah jadi burung bagus untuk kolongan, tetapi malah merusak karena sering delosor atau gerobok itu tadi. Jadi harus kita minimkan penjemurannya supaya tidak terlalu birahi. Kalau terlalu birahi, ya akhirnya dia ngeket yang sangat keterlaluan. Kadang-kadang betinanya aja sampai berdarah-darah di kepalanya. Nah, itu solusinya diantaranya itu. Jadi diminimkan cara penjemurannya. Terus apa napasnya bisa bagus ya, napas bisa diatur ya, mungkin dengan pemberian minum yang agak dikurangi, jangan los-losan gitu pada hariannya gitu. Itu bisa juga, sebabnya kan kandungan air di dalam tubuh terlalu banyak juga berakibat kurang baik juga untuk merpati kita. Kemudian selanjutnya cari untulan yang biasanya mau terbang tinggi ke atas. Jadi nanti digandeng, kemudian terbang tinggi, untulnya nggak usah diklepek, biarkan aja. Yang terpenting yang mau dilatih ini yang diklepek, jadi dia bisa metil gitu, langsung los ke bawah. Itu caranya begitu. Jadi biasanya itu burung itu kalau digandeng itu kan bersaing gitu, ya kan, bisa kayak rapat gitu saingan. Dengan nggak sadar dia akan naik karena untulannya itu selalu ingin naik. Jangan menggandeng dengan untulan atau punya teman yang sama-sama gerobok, itu sama-sama rusak nanti. Jadi cari untulan itu yang mau naik ke atas. Itu cara ngelatihnya begitu. Jadi pola-pola latihan itu memang harus mulai dini itu sudah dilatihkan untuk bisa terbang tinggi, itu utamanya begitu. Kemudian selanjutnya sudah terlalu hafal jalur. Nah, ini repot lagi. Kalau merpati kita itu sudah hafal jalurnya, itu biasanya sering gerobok malah. Jadi dia nggak mau naik ke atas, jadi malah sering gerobok. Tahu jalurnya, makanya perlu untulan tadi juga perlu.
atau mungkin pindah lapak lain. Jadi otomatis kalau burung itu pengen pulang ke betinanya, biasanya kan naik dulu dia, naik dulu baru tahu, oh saya ini dilepas di sini harus menuju kemana. Dia kecerdasannya burung begitu. Jadi pindah lapak atau dibalik, melepasnya biasanya dari utara, ini dibalik ke selatan, dari selatan maksudnya begitu. Tetapi kalau ini juga nggak efektifnya kalau lapak itu berada di tengah kota atau tempatnya itunya aja bisa yang ngelepas gitu. Jadi lebih repot lagi ya. Jadi mungkin itu aja solusinya yang bisa kita bicarakan ya. Mungkin ada satu dua kesalahan saya yang sengaja nggak sengaja, ya juga saya manusia biasa, mohon maaf ya. Pokoknya tetap kita berpedoman bahwa di atas langit masih tetap ada langit. Saya cuma sekedar ya ini sepengetahuan aja. Mungkin itulah kenapa sebabnya bisa berobok, bisa delosor dan lain sebagainya. Itu penyebabnya itu tadi, dan solusinya yang sudah saya katakan tadi. Itu aja tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Tolong subscribe, like, comment, share, dan ditunyul notifikasinya. Salam 4 tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.